Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video ini saya akan membahas sesuatu yang agak berbeda dari video-video sebelumnya. Video ini akan membahas tentang teori what if. Apa yang akan terjadi jika saja Hajime tidak jatuh di labirin Orcus pada episode 1. Pertama-tama, video ini hanya akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang mungkin menyangkut keselamatan nyawa dan atau dapat mengubah plot cerita. Jadi saya nggak akan jelasin dengan sangat detail dan akan dibatasi hanya sampai season 1 agar nggak jadi spoiler dan hanya mengcover dari anime season 1. Peristiwa pertama, jatuhnya Hajime. Kita sudah tahu bahwa Hajime jatuh karena sihir Fireball Daisuke. Maka cara agar Hajime tidak jatuh adalah dengan membuat Daisuke tidak pernah menyerangnya. Mari kita lihat dulu mengapa Daisuke sampai berniat membunuh Hajime. Kita tahu kalau ini semua didasari oleh perilaku Kaori kepada Hajime, tapi mari fokuskan pada peristiwa jatuhnya Hajime. Sudah pernah saya jelaskan kalau Daisuke berniat membunuh Hajime karena dia melihat Kaori masuk ke kamar Hajime pada malam sebelum penjelajahan labirin. Jadi kalau saja Daisuke nggak ngelihat hal itu, atau Kaori malam itu nggak mimpi aneh sampai harus menemui Hajime, mungkin saja Daisuke tidak akan menyerangnya. Peristiwa kedua, sinergis, senjata, dan beragam peralatan. Hajime yang memiliki beragam senjata tidak lain karena dia adalah seorang sinergis dan menemukan banyak material di dasar labirin. Jadi, dia mungkin gak akan mampu membuat apapun jika dia bersama dengan Perti Kauki selama ini. Terlepas dari dirinya yang seorang sinergis, kemungkinan skill transmutasinya hanya dapat digunakan sebagaimana yang terlihat di episode 1. Karena kalau kita lihat proses pembuatan donor saja, Hajime dikatakan memerlukan ribuan trial and error sampai bisa jadi donor seperti yang dipakainya sekarang. Peristiwa ketiga, terperangkapnya Yue. Melangkah ke main heroine kita, Yue yang terperangkap di lantai 50 akan tetap berada di sana karena sangat kecil kemungkinan ada orang yang mau dan mampu membebaskannya. Seperti kata Hajime, mana mungkin ada orang yang mau melepaskan orang yang jelas-jelas disegel di dalam labirin. Namun, mungkin saja kalau Kouki dengan seluruh idealismenya akan langsung melakukannya tanpa pikir panjang. Meskipun aku kurang yakin kalau Kouki mampu menghancurkan segelnya. Peristiwa ketiga, Xia dan Haulia. Xia dan para Haulia dicap sebagai kriminal oleh Verbergen karena melarikan diri untuk melindungi Xia yang akan dieksekusi mati, karena merupakan satu-satunya baseman yang bisa menggunakan mana dan dapat menggunakannya secara langsung. Tanpa hadirnya Hajime, Xia sudah pasti tertangkap oleh pasukan kerajaan karena ketika mereka kabur keluar hutan, mereka bertemu pasukan dari kerajaan. Jika mereka ditangkap, mereka akan dijadikan budak atau dibunuh. Peristiwa keempat, Tio dan penyerangan Ur. Kalau kita lihat pada tujuan kedatangan Tio yang sempat ditayangkan dalam flashback pada episode 11, tujuan Tio hanyalah mencari tahu terkait orang-orang yang disummon oleh Ehid. Jadi, hampir nggak ada yang berubah pada tujuan utama Tio meski Hajime tidak ada. Dan karena pada teori ini Hajime masih bersama Perti Hiro, maka ada kemungkinan Aiko tidak akan pergi ke Ur. Tapi, kalaupun Aiko akhirnya pergi ke Ur, tidak ada jaminan kalau Shimizu ikut bersamanya. Tanpa Shimizu, artinya penyerangan skala besar ke Ur tidak terjadi. Namun tetap saja, para demon tentu ingin Aiko sang dewi kesuburan mati. Jadi mungkin masih ada percobaan pembunuhan yang terjadi. Peristiwa kelima, Miu. Miu yang berada di tangan para sindikat perdagangan anak pasti akan mati atau setidaknya dilelang. Dan dia tidak akan bisa bertemu dengan ibunya di Erisen. Karena tahu sendiri, kalau Miu sangat berharga dan petugas di Furen pun nggak mampu melindunginya. Peristiwa terakhir, terpecahnya Perti Hiro.
Dengan tidak adanya penyelamat pada saat Party Hero berhadapan dengan Cat Lea, maka mereka akan terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang menolak tawaran Cat Lea untuk bergabung bersama dengan Demon, dan kubu yang satunya lagi adalah kubu yang setuju untuk ikut bergabung. Ini karena bahkan Melt memberi mereka keleluasaan untuk memilih. Dan secara rasional, jika ingin bertahan hidup, mereka harus bersedia menerima tawaran Cat Lea. Tentu saja, mereka yang menolak akan mati tanpa punya kesempatan untuk menang. Jadi, kesimpulan dari semua peristiwa yang ada, dengan berat hati harus kuakui bahwa secara nggak langsung, percobaan pembunuhan yang dilakukan Daisuke lah yang memungkinkan semua hal buruk di atas tidak terjadi. Jadi mungkin kita harus memberikan shout out kepada Daisuke yang telah berusaha membunuh Hajime. Oke, jika ada saran, kritik, atau punya teori yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai bertemu kembali.